yang membersamai kami tentunya pada kesempatan kali ini Bapak Haji Burhanuddin Yadok, ya, dari Partai Berkarya, Bapak Mas Kuang, Assalamualaikum. Ini dari Gerindra, Partai Gerindra, Bapak Zulham M. Nurul Hama, SPD. Ya, ini dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Murjana. Ya, dari Partai Amanat Nasional, Bapak Taufik M. Burhan, dari Partai Kebangkitan Bangsa, atau mengambil inspirasi dari Kabupaten Goa terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak yang sudah 2 kali. Di Donggala baru 1 kali, insya Allah di tahun 2022 ini sudah dijalankan, dan di DPRD di pembahasan kemarin kami juga sudah mengalokasikan anggaran untuk persoalan pilkades. Kita pilkades serentak dulu di tahun 2016 dan di tahun 2018. Jadi menjelang pemilihan caleg kemarin. Ini sangat riskan ini, Pak. Makanya ini juga bisa menjadi bahan diskusi buat kita. Kalau ada perencanaan untuk melakukan pilkades serentak, jangan dekat-dekat pemilu, apalagi pestanya kita ini, Pak. Karena banyak juga kita punya tim di bawah menjadi calon, yang terpilih biasanya ya bisa berdampak kepada kita. Ini juga yang terjadi di Kabupaten Goa. Kalau di Kabupaten Goa sendiri penanganan sengketanya, apakah memang ada tim khusus seperti Kumru? Kalau bicara pileg atau pilkada, ada tim khusus yang menangani khusus itu persoalan sengketa yang ada. Itu yang pertama, Pak. Nah, kemudian karena memang di 2019 yang lalu sempat juga di Kabupaten Donggala dari 80 desa lebih yang menyelenggarakan itu, ada 8 desa yang berakhir di pengadilan negeri, Pak. Ada 8 desa itu. Sehingga kalau kita bicara regulasi, kebetulan mungkin dalam teknis penyelenggaraannya di Perpu yang diterapkan oleh daerah kami itu belum memuat hal-hal yang lebih spesifik bagaimana penanganan persoalan sengketa yang ada di pilkada itu. Nah, ini juga yang maksud kami mau dalami juga di Kabupaten Goa. Mudah-mudahan ada referensi yang bisa kajikan, jadikan pembanding nanti untuk kembali ke persiapan menghadapi pilkada di Kabupaten Goa. Sekalipun sudah ada undang-undangnya, ada permendagrinya, sudah ada perdanya, ada peraturan bupatinya, tentu bicara terkait dengan pemilihan masih saja ada celah, sehingga masih dimungkinkan untuk dibuatkan regulasi di tingkat desa, apakah namanya yang kita tambahkan. Jadi mungkin Pak Akbar bisa berikan penjelasan. Setiap pemilihan pasti ada gejolak, Tetapi kami di Kabupaten Goa ini alhamdulillah tidak ada yang berakhir di pengadilan. Kita berakhir cuma di negosiasi saja, baik di tingkat DPR atau panitia di kabupaten untuk negosiasi saja dengan cara kekeluargaan gitu. Tetapi sebelum pilkades, langkah-langkah yang ditempuh panitia pilkades, sosialisasinya yang banyak, Bapak. Penekanan keamanan dan ketertiban baik dari pihak yang berwajib, Kapolres dengan Dandim, dengan unsur-unsur pimpinan panitia. Ini penekanannya kita ketika sebelum pilkades. Nah, ini sosialisasinya kita perbanyak, bahwasanya berita acara diminimalisir tindakan kecurangan. Jadi ketika ada kecurangan atau ada merasa tidak puas ketika pilkades, alhamdulillah di Kabupaten Goa tidak ada yang berakhir di pengadilan. Kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Panitia panggil di kedua belah pihak untuk membicarakan apa-apa yang tidak. Cuma memang kita kasih tenggang waktu, bahwasanya masa sanggahan itu sampai sekian hari.
Nah, sampai masa itu tidak ada yang memasukkan sanggahan yang berarti, kami anggap tidak ada masalah. Tentu kita berharap bahwa pertemuan ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita terapkan di daerah kita masing-masing dalam rangka untuk bagaimana tujuan kita, apa yang menjadi diskusi kita pada hari ini terkait dengan perencanaan untuk pilkada serentak. Memang kita berharap bahwa pilkada serentak ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang paling penting adalah penerapan regulasi dan penekanan dari regulasi untuk tetap berpedoman, dan kita sebagai DPR bagaimana kita bisa melaksanakan pengawasan terhadap regulasi yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pilkades ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan kita masing-masing. Kalau kita mengacu di aturan, posisi kepala daerah adalah pembina dari semua elemen masyarakat, sehingga melakukan intervensi sesuatu pelanggaran terhadap aturan. Kita berharap setiap kepala daerah yang melaksanakan pilkades, kita berharap bagaimana supaya kepala daerah itu bisa bersikap netral agar pelaksanaan pilkades ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena kapan ada keberpihakan kepala daerah, maka saya yakin potensi yang besar akan terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kesimpulan yang bisa kita tarik pada kesempatan kali ini adalah bagaimana sosialisasi daripada aturan-aturan main daripada pilkades itu sendiri bisa digalakkan sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan.